ngomongin brand yang satu ini, pasti pikiran kita akan mengarah ke pastry yang premium, bakery yang premium, hingga dessert yang premium. Karena sadar nggak sadar, produk ini sudah banyak dipakai oleh para profesional, mulai dari pastry chef hingga barista sebagai bahan dasar susu mereka. Bahkan banyak orang mengira kalau produk ini berasal dari luar negeri loh, karena dilihat dari kualitas yang mereka tawarkan. Kira-kira apa sih brandnya? Apa benar brand ini berasal dari luar negeri? Saya Adi Satya Wicaksana, and this is I Work With Chocolate. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal, hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial dari brand yang tadi saya sebutkan, yang saya ingin coba ceritakan nih kisah-kisahnya, yaitu dari Greenfield Professional. Selamat datang Mas Jo dan Mas Ariel dari Greenfield. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, tadi saya di awal ngomongin jadi kayak banyak orang yang mengira kalau produk ini tuh Greenfield itu adalah produk premium dari luar negeri, karena kan banyak banget pastry chef profesional dari A to Z itu pada pakai produk Greenfield ini. Bisa diluruskan kan nih sebenarnya sih apa sebenarnya Greenfield itu berasal dari mana, dan sebenarnya apa sih sebenarnya misi yang pengen diusung melalui produk ini gitu. Oke, jadi memang benar banyak salah kaprah bahwa Greenfields ini brand dari luar dan import gitu ya. Sebenarnya Greenfields itu asli produk Indonesia. Kita punya farm bahkan terbesar di Indonesia. Kita hampir 20.000 sapi ya. Jadi pure kita memang produksi di Indonesia. Gitu, dengan kualitas tentunya dengan standar internasional. Tapi emang sebenarnya dari awal konsepnya emang sebenarnya membawa sisi premiumnya ini kan sebenarnya dari Greenfield ini, atau sebenarnya emang dari awal emang pelan-pelan nih kayak dari awal emang sebenarnya coba menurunkan sisi yang biasa aja sampai akhirnya stepnya ke premium produk gitu. Oke, mungkin bicara tentang premium ya. Ini kalau boleh saya luruskan, saya sendiri mungkin nggak terlalu setuju kalau kita dibilang premium. Kenapa? Karena kalau kita bicara premium, Mas, itu orang akan berpikir itu sesuatu yang mahal. Benar. Yang sesuatu yang hanya kalangan tertentu, orang-orang tertentu dengan mungkin dana berlebih yang bisa membeli, ya kan? Sedangkan kalangan lainnya agak susah untuk mendapatkan ya. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa Greenfield ini merupakan produk dengan standar yang tinggi. Jadi kita memberikan standar terbaik buat konsumen kita dengan harga yang affordable. Berarti yang ditekankan oleh Greenfield adalah produk yang berkualitas tinggi, berstandar tinggi. Gitu. Kita menghadirkan kualitas terbaik lah untuk masyarakat Indonesia. Oke. Tapi sebenarnya kalau yang terjadi kan sebenarnya di masyarakat ya yang saya lihat ya dengar kata Greenfield kan mungkin berbeda dengan produk-produk yang lain gitu. Jadi kayak orang menganggap wah ini udah pasti pastry premium, dessertnya premium ketika pakai Greenfield. Bahkan minuman pun beberapa brand di luar sana yang menggunakan produk-produk dari Greenfield tuh mereka rasa kalau wah ini saya bangga nih minum produk yang sebenarnya ada Greenfieldnya, karena merasa mereka itu barang premium gitu, dan rasanya pun udah pasti enak gitu di image mereka gitu kan. Iya benar, karena kan kualitas akhirnya ngikutin juga hasil akhirnya kan ketika kita udah pakai high standard gitu kan, dan akhirnya ya tercermin juga di produk akhir. Jadi semua rasanya itu selalu konsisten ya kan, karena kan kalau kita ngomongin industri ya tentu kan konsistensi itu penting gitu kan. Secara nanti ada nih enak terus hari berikutnya ternyata rasanya berubah lagi gitu kan, akhirnya customer pasti bakal kayak enggak deh ini enggak sama kayak yang dulu gitu kan, akan beralih. Tapi ketika kita bisa create something yang konsisten itu sih yang bisa jadi choice, karena kita punya high standard mulai dari produksi sampai delivery sampai ke handle sampai di produsen yang bikinnya, pelaku bisnis itu pasti selalu sama. Tapi kalau dari Greenfield sendiri untuk demand yang paling tinggi dari masyarakat itu kebanyakan demand dari kalangan atas, atau sebenarnya di kalangan bawah pun juga sebenarnya udah mulai menunjukkan pertumbuhan dari penggunaan Greenfield sendiri. Oke, jadi Greenfield punya beberapa market channel ya. Kita sebutnya ada B2C, business to consumer, business to business juga B2B, dan kita juga lagi garap e-commerce. Jadi di B2C ya
seperti supermarket, minimarket gitu ya. Kita punya konsumen loyal juga new trialist di mana kita mulai masuk juga ke segmen general trade Oke. di situ. Yang mana mungkin selama ini kalau terutama di general trade ya mereka nggak terlalu familiar dengan Greenfields. Oke. Nah kita di tahun 2024 kemarin mulai penetrasi ke general trade juga. Dan juga untuk B2B khususnya konsumen-konsumen kita banyak dari kalangan kafe, restoran, bakery, dan juga mungkin pabrik juga ada. Jadi cukup bervariatif. Berarti sangat luas lah ya Sangat untuk luas, coverage betul. dari Nggak bisnis hanya marketnya. kalangan middle up. Iya Gitu. benar. Tapi sebenarnya target pasar yang sebenarnya dari awal diincar sama Greenfield itu emang sebenarnya emang ada segmentasi di awal nggak sih? Apakah sebenarnya ini Mas dari awal Greenfield bikin produk ini untuk semua orang gitu dari awal? Mungkin sebenarnya kalau segmen khusus yang kita garap nggak spesifik ya, harus kalangan middle up seperti itu. Tapi mungkin seperti tadi melanjutkan Mas Jo cerita bahwa kita berawal dari kualitas yang mana ya kualitas tentunya dibarengin juga dengan ada price juga ya di situ, yang mana mungkin terbentuk di sebelumnya bahwa kalangan-kalangan tertentu nih yang bisa beli Greenfield. Tapi sebenarnya kalau nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya di segmen mungkin terkait pricing gitu ya. Sebenarnya nggak sesignifikan itu perbedaannya Oke. antara Greenfields dengan mungkin yang lain. Oke. Ya tadi kita sempat dibilang kalau Mas menyebutkan kalau soal pricing, berarti kan menentukan seberapa berani mereka menggunakan produk ini sebenarnya kan. Dari awal mungkin orang menganggap Greenfield premium pasti mahal gitu. Tapi pada kenyataannya enggak sama sekali kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak bukan tips sebenarnya kayak apa yang harus dilihat dari seorang yang ingin membuka usaha terutama di pastry atau mungkin di minuman, cara mereka untuk memilih susu yang baik gitu, susu sebagai ya produk base mereka gitu. Yes. Kalau dari technical sendiri gitu. Nah, jadi gini nih. Ketika kita ngomongin sebuah produk gitu ya, ketika kita pengen jualan, pasti kita akan bikin namanya costing ya kan. Ada yang namanya COGS atau COGM gitu kan, tiap orang pakai term yang berbeda. Nah, ketika kita lihat satu bahan baku, misalnya kita ngomongin susu ya kan. Tentu kita nyari pertama kualitas ya kan. Setelah dapat kualitas, kita akan cari harga. Ya kan. Nah, kita lihat dari kualitas, tadi saya udah jelaskan juga kan, maksudnya kita punya high standard, akhirnya tercermin juga di produk yang selalu konsisten. Nah, kita ngomongin pricing, orang tuh banyak yang nggak ngelihat misalnya kemasan susu, satu pack harganya sekian gitu kan, wah ini lebih murah nih dari Greenfields. Tapi kalau kita bedah, sebenarnya secara konten itu tuh beda. Susu lain itu bisa di 946 mili, 950 mili, dan kalau Greenfields tuh di 1000 mili full 1 liter, ya kan. Jadi ketika kita bagi per mili atau kita bikin langsung costingan per cup, itu mungkin bedanya nanti cuma 100 sampai 200 rupiah. Oke. Ya kan? Dan kita pun dalam berbisnis ya Pak ya, bukan cuma transaksional. Kita tuh pinginnya lebih ke arah partnership. Jadi selain kita ngasih produk, barang, kita juga banyak yang bisa dieksplor. Entah itu ideation, untuk kita create menu bareng gitu kan. Karena kan pasti juga banyak customer kayak, aduh apalagi sih yang mau dibikin gitu kan ya. Ya udah kita bisa sharing aja. Oke, karakter kafemu gimana nih? Pengen menu yang simple atau yang complicated gitu. Kita bisa discuss bareng. Kita bisa create menu di situ. Terus juga banyak support lain kita bisa berikan juga sih, kayak dari marketing support atau kita bikin event bareng, mungkin ada takeover atau workshop kayak gitu sih. Berarti yang dibangun adalah lebih ke customer engagement ya dengan Greenfield berarti ya. Dan mungkin saya izin tambahin ya, cost per serving tadi yang dibilang Mas Jo itu bahkan banyak apa ya pelaku bisnis itu nggak aware tuh ternyata kalau pas kita lagi visit ngobrol sama mereka cuma taunya beli susu satu pack itu sekian harganya, Greenfield sekian, yang lain sekian, dan mereka juga nggak lihat volumenya. Jadi volumenya kita 1 liter atau 1000 mili, yang mungkin yang lain ada yang di bawah itu. Jadi kelihatan pasti akan lebih ada selisih ya. Dan juga yang nggak kalah penting adalah servis kita. Tadi disampaikan ada kolaborasi, ada support, dan yang penting adalah servis di mana kita janjikan ke customer H+1 akan kita kirim setelah customer kita buka PO. Jadi konsistensi dalam supply. Karena kalau barangnya dapat murah semurah apapun tapi nggak ada supply ya percuma juga. Jadi kita kedepankan servis.
Aku menarik sih ngomongin soal konsistensi karena kan juga sebenarnya konsistensi itu juga diperlukan dari sisi customer dan atau mungkin juga pemilik usaha gitu kan. Karena banyak banget nih orang yang awalnya bikin produk bagus tiba-tiba udah jalan 3 tahun 5 tahun produknya even mungkin mereka coba memenuhi quantity cuman kualitasnya diturunin gitu. Jadi kayak di customer tuh udah berasa kok rasanya beda gitu akhirnya pada kabur. Itu kalau dari sisi teknikalnya ada gak sih kayak apakah kita harus berani buat masang karena kan juga bahan baku juga pasti akan naik kan setiap tahun kan. Apakah kita harus tetap beli bahan baku yang benar premium banget atau harus ngikutin kemampuan kita gitu sebagai seorang business owner atau mungkin customer yang punya usaha gitu. Oke. Mau Pak Ariel atau apa nih? Oke. Nah, jadi sebenarnya begini, ketika kita bikin satu produk ya kan, sebenarnya kita bikin demand ya. Iya. Nah, ketika kita udah dapat demandnya nih masyarakat, consumer yang suka sama produk kita, ketika kita ubah sesuatu di situ, pasti masyarakat aware, pasti customer ini aware. Awarenya tuh bukan kayak oh susunya berubah nih, tapi kayak oh rasanya ada yang berubah. Oke. Jadi lidah customer itu mungkin tidak semuanya sensitif bisa kayak tahu produknya kan, tapi mereka tahu kalau ada perubahan gitu loh. Dan itu sebenarnya hal yang risky untuk dilakukan nih. Bener. Ya kan, apalagi kayak misalnya brandnya udah ikonik banget nih, orang udah hafal banget sama rasanya, dan ya paham juga sih kalau misalnya dari segi pelaku bisnis ya, ketika dia udah berjalan 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba lihat laporan keuangannya, oh ini kayaknya bisa nih efisiensi gitu kan. Nah tapi ya ada part yang bisa dipertimbangkan lah, mana yang sebaiknya tetap dijaga dan mana yang sebaiknya kita bisa turunkan gitu loh. Dan ngomongin masalah pricing, sebenarnya kita tuh lumayan karena tadi saya bilang partnership ya. Iya pasti. Kalau memang customernya itu adalah customer yang berkomitmen, punya visi yang sama, kita bisa juga bikin kayak kontrak-kontrak harga begitu. Oke. Berarti jauh-jauhnya lebih terjangkau atau dengan benefit yang lebih banyak pasti. Harganya juga lebih stabil. Oke. Betul. Jadi customer kita yang sudah menjalin kontrak ya dengan kita nggak perlu khawatir nanti harganya berapa bulan kemudian ada kenaikan, gitu kan? Jadi biasanya kita ada kesepakatan perjanjian, entah itu setahun ke depan untuk ikat harga di situ. Jadi kita akan prioritaskan secara supply-nya juga dan harga yang akan sama meskipun kemungkinan ketika ada kenaikan harga masih tetap dapat harga itu. Oke. Dan benefit lain juga pasti. Benefit lain juga pasti ada. Nah ngomongin soal customer nih kan mungkin Greenfield punya banyak banget loyalis customer gitu kan. Maksudnya emang dari awal kalian tuh termasuk brand yang benar-benar terjun langsung ke dapur customer atau emang datang saat customer minta aja gitu misalnya kayak dari sisi bisnisnya. Kita sih pastinya ada aktif juga untuk mencari new customers juga, dimana meskipun ya brand Greenfield sudah cukup dikenal terutama untuk di kalangan B2B ya, kita tetap masih aktif untuk mencari penetrasi untuk mungkin area-area tertentu yang mungkin belum terlalu mengenal Greenfield, jadi tetap pasti ada. Tapi sebenarnya kalau dari sisi teknikal sendiri ketika orang buka bisnis apa sih kesalahan terbesar ketika memilih bahan baku sebenarnya kalau terutama susu ya. Karena kan pasti orang mikirnya mungkin makan bakal lihat dari budget awalnya, budget gue segini, gue pasti pakai susu ini gitu-gitu. Tapi ada hal nggak sih yang harus diperhatikan dan kira-kira dari pengalaman technical Greenfield banyak tuh orang salah di mana sih sebenarnya gitu? Ya kebanyakan orang adalah salah kaprah kalau Greenfield itu mahal. Iya kan? Karena mereka terbiasa ngelihat gitu kayak udah nih produknya premium, harganya pasti mahal. Padahal mereka belum reach out ke kita, iya kan? Mereka belum lihat, mereka belum berbedah satu persatu kan. Itu kesalahan pertama, menganggap Greenfield itu mahal. Padahal kita secara harga tuh masih kompetitif, gitu kan. Dan kesalahan kedua adalah masih berhubungan dengan pricing. Mereka cari harga yang paling murah, ya kan? Paling murah dalam hitungan 1 pack. Tapi tadi kita udah bahas juga kan, sebenarnya kalau CO2 itu nggak jauh beda, gitu loh. Dan dengan memilih produk yang misalnya produk yang lebih murah gitu ya, kita harus cek juga sebenarnya secara konsistensinya tadi gimana gitu kan. Kayak kita nih misalnya di Greenfield kan, kita semua produksinya sudah high standard. Dan gimana kita pastiin si produk ini high standard dan selalu konsisten ya. Jadi dari susu diperah sampai diproduksi jadi masuk ke dalam satu karton gitu ya. Di Greenfield tuh do it in the same day ya Pak ya. Dalam satu hari yang sama dari susu diperah itu sudah masuk dalam packaging. Oke. Dan dia tuh melalui ada proses namanya homogenisasi.
Oh, bisa. Nah, gimana tuh prosesnya? Jadi dari susu ini dia akan pisahkan dulu antara fat dengan milknya. Nah, setelah dipisahkan, baru kita tambahkan lagi fat itu. Jadi kita bisa konsisten. Misalnya kayak untuk di produk fresh milk Greenfields regular, itu tuh selalu stay di 3,5%. Oke. Atau kalau pengen yang lebih fatty, kita bisa pakai produk yang jersey. Itu bakal stay di 4% gitu kan. Atau kalau pengen, sekarang kan lagi tren juga ya healthier option ya. Oh iya, healthier options ya. Healthier option. Nah, ketika kita ngomongin healthier option, di milk tuh sebenarnya yang orang hindari gitu kan ya, yang katanya dibilang tidak sehat, walaupun belum terbukti ya secara klaim medis ya. Itu adalah trans fat. Oke, Ya kan? trans fat, Nah, ya. trans fat itu ada dalam fat. Nah, berarti kita bisa pilih produk yang skim milk. Oke. Yang skim milk itu beneran 0% fatnya gitu sih. Berarti emang sebenarnya produk Greenfield, karena kan sebenarnya yang aku tahu ya, orang taunya Greenfield ya UHT-nya gitu kan, UHT-nya berarti emang sebenarnya Greenfield menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat berarti ya. Tapi kalau misalnya dari segi market kayak misalnya, apakah Greenfield juga membuat produk yang sesuai dengan bisnis yang kayak misalnya orang buat pastry sama orang buat minuman susunya beda, atau orang buat dessert sama orang buat bikin minuman di resto apakah susunya beda gitu? Ada nggak sih produk yang dispesifikasi kayak gitu? Kita lebih spesifikkan itu untuk yang tadi B2C dan B2B, di mana secara speknya juga ada perbedaan juga, pricingnya juga ada perbedaan. Jadi kita formulasikan di itu sih perbedaan B2C dan B2B. Lebih ke bisnis itunya ya, Ya, bisnis level. tapi selain itu juga kita punya beragam varian milk, nggak hanya full cream aja. Mungkin yang paling familiar orang full cream ya, yang biasanya warna biru gitu ya. Kita punya juga sebenarnya Jersey milk. Oke, Jersey milk. Jersey milk itu kita satu-satunya di Indonesia yang punya. Itu milk apa ya? Jadi jenis sapinya beda nih. Oh, Mungkin jenis sapinya beda. kalau biasanya lihat sapi familiarnya warna hitam putih ya. Oke. Hitam putih yang penghasil susu itu Iya. namanya Holstein. Susu sapi Holstein. Kita punya jenis sapi Jersey, warnanya itu coklat dan perbedaannya adalah dia menghasilkan susu dengan kadar fat lebih tinggi. Oke. Nah, kadang di dunia B2B atau Horeca ya, dia mencari yang fatnya lebih Lebih tinggi. gitu. Jadi cocok banget untuk bisa diaplikasikan. Nah, selain itu juga kita punya kebutuhan yang di bawah dari full cream untuk low fat itu 1,1% fatnya. Kalau yang full cream itu kan kita 3,6%. Itu jatuhnya lebih ke healthier product gitu ya. Tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan. Jadi kita punya customers juga yang beverage kayak juice, dia pengen bikin healthier juice gitu, dia pakai low fat milk. Atau juga kita punya skim yang zero fat. Oke. Seperti itu. Dan juga kalau nggak salah Greenfield punya whipped cream ya. Nah itu yang menarik karena kan sebenarnya kita atau khusus dari saya juga sebenarnya kita taunya lebih ke pastry dan bakery kan, dan whipped cream itu yang elemen yang sangat penting gitu dalam pembuatan produk kan. Bisa dijelaskan nggak sih produk whipped creamnya dari Greenfield sendiri? Nah, untuk whipping cream dari Greenfield sendiri ya, sebenarnya tuh kita banyak orang yang nggak tahu kan, benar Iya ya? benar, saya juga nggak tahu sebenarnya awalnya kan. Karena biasa kan orang lihat kayak misalnya ada di supermarket lah atau di mana gitu lihat, oh ya ada mereknya itu, nah, tapi Greenfield nggak ada gitu kan. Nah, kita punya produk ini sebenarnya produk yang bagus ya. Kayak dia adalah whipped cream full dairy. Full dairy. Yes, full dairy. Jadi kan sebenarnya whipping cream ada beberapa jenis ya. Ada non dairy, ada hybrid whipping cream, sama ada full dairy gitu kan. Nah, kalau full dairy ini kelebihannya adalah dia tuh rasanya tuh rasa sapi yang beneran rasa susu yang original gitu loh. Oke. Dan dia punya tekstur tuh lebih lembut, ketika dia di whip juga lebih smooth gitu kan. Nah, kalau krim yang non dairy itu biasa rasanya tuh akan lebih sweet, terus dia lebih ada kayak hint of coconut gitu kan. Emang ketika di whip dia lebih stiff gitu kan. Tapi sebenarnya secara rasa natural itu ada di whipping cream Greenfields itu. Oke. Berarti emang sebenarnya dibuat whipped creamnya dibuat sebagai ya kebutuhan dari pastry dan Yes. pastry chef ya pada kan ya. Dan sebenarnya produknya sangat versatile, sangat serbaguna gitu loh. Karena rasanya kan net neutral kan. Jadi tren selalu berubah nih, ya kan. Kadang orang pengen bikin yang rasanya sweet, atau kadang orang pengen bikin yang rasanya savory gitu kan. Nah, dengan ada satu produk yang rasanya neutral, ini tuh bisa dibawa kemana aja. Misal kita kayak pakai yang non dairy gitu ya. Ini rasanya udah manis banget nih. Kita pengen bikin padahal produknya yang lebih ke arah sini nih.
kadang nggak ketemu kan, susah, atau kita harus tambahkan banyak bahan baku lain. Iya. Akhirnya costingnya juga ketika dihitung ternyata malah membengkak gitu kan. Nah dengan produk yang neutral, jadi akhirnya kita bisa nggak membatasi kita punya inovasi gitu. Oke. Menarik karena kan sebenarnya tahu orang yang lihatnya Greenfield ya tahu susu aja gitu kan. Ternyata sudah ada produk whipped cream yang bisa dipakai. Dan ini targetnya sebenarnya B2B atau juga pasti di B2C juga kalau marketnya si whipped cream ini. Whipped cream saat ini kita memang lebih banyak di B2B. B2B ya. Dan sebenarnya kita range of produknya ada lagi cheese, mozzarella cheese, ricotta cheese, bocconcini cheese, terus yogurt juga. Jadi cukup variatif, gak hanya milk aja sebenarnya. Nah tadi aku juga sempat tertarik ngomongin soal pemilihan sapi nih. Karena kan sebenarnya orang anggap ya sapi itu sama gitu. Pasti yang keluar susunya putih gitu. Tapi sebenarnya kalau dari Greenfield sendiri kriteria sapi apa? Atau sebenarnya ada nggak sih spesifik karakter sapi yang dipilih oleh Greenfield ketika membuat produknya? Dan apakah emang sebenarnya setiap produk Greenfield tadi kan disebutkan ada beberapa produk yang itu memiliki sapi yang berbeda gitu misalnya. Oke, jadi ya kita datangkan sapi memang dari Australia ya. Kita datangkan sapi dengan perawatan atau treatment yang the best. Jadi kalau nanti ada waktu Masnya main ke farmnya kita ya. Kita Di mana farmnya? Di Malang. Oh Malang. Ya di Malang. Kita ada 2 farm di Malang. Dan kita treat sapi kita itu benar-benar dimanjain. Oh dimanjain. Jadi kita kasih ibaratnya kandangnya itu ada kayak Sandbag. sandbed kayak kasurnya gitu. Itu pun diatur suhunya. Betul. Oke, menarik. Jadi kita bikin sapi itu senyaman mungkin. Karena apa? Sapi kan mamalia ya. Sama dengan mungkin manusia. Mungkin ketika sedang laktasi, kalau kondisinya nggak nyaman ya kan laktasinya kurang maksimal. Bisa produksinya akan jauh di bawah. Oke. Secara fatnya juga akan Karena jauh di bawah. nggak happy dianya. Betul, karena nggak happy. Jadi sama juga, dia makhluk hidup kita bikin dia happy, akhirnya dia menghasilkan produk yang juga berkualitas. Dari juga makannya juga, kemudian proses dari dia di kandangnya dibawa ke pemerahan, itu semua tanpa sentuhan tangan manusia. Jadi sangat minim kontaminasi dari hal-hal lain selain susu itu sendiri ya. Jadi kita sangat di bawah standar nasional Indonesia untuk jumlah bakteri. Oke. Jadi sebagai informasi aja jumlah bakteri dalam susu ya yang standar oleh Indonesia itu adalah 1 juta TPC. Oke. Dan kita Greenfield itu hanya di 3% atau 30.000 TPC. Jadi jumlah bakteri patogen di dalam setiap susu itu kan pasti ada ya. Dan kenapa kita konsisten kualitasnya? Kualitasnya selalu stabil karena jauh di bawah. Yang bikin susu itu cepat rusak adalah si bakteri itu sebenarnya. Oh iya benar sih. Karena Jadi, cepat basi gitu ya. Betul. Jadi ketika susu basi itu karena bakteri itu berkembang biak di dalam. Jadi dia ya makan, buang air di situ. Akhirnya berkembang biak jadi banyak. Nah dari 3% ke 100% kan pasti butuh waktu jauh lebih panjang. Iya. Gitu. Dengan suhu penyimpanan yang benar sampai dengan expired date hari terakhir pun Greenfield masih sangat aman untuk dikonsumsi. Nah aku mau ngomong soal cara, ya tadi kan sempat gimana, ya semua tergantung pada cara penyimpanan pada konsumen. Kalau dari sisi technical Greenfield sendiri ada gak sih kayak rekomendasi untuk penyimpanan susu, sebenarnya nggak usah susu Greenfield tapi susu umumnya gitu, yang baik dan proper gitu misalnya untuk susu. Karena kan orang mungkin di rumah nggak semua orang punya kulkas bagus gitu kan, mungkin ada yang ditaruh di freezer gitu. Bahkan ibu saya sebenarnya naruh kulkas susu di freezer gitu kan. Jadi beku gitu kan. Apakah gimana sih cara menyimpan susu yang baik dari sisi Greenfield sendiri? Oke, jadi sebenarnya susu kan jenisnya ada beberapa ya. Ada pasteurized milk atau kita bisa sering sebut fresh milk. Terus ada juga UHT gitu kan. Nah, kalau untuk fresh milk atau pasteurized itu memang harus disimpannya di suhu chill. Harus di 1-4 derajat lah. 1-4 derajat itu suhu yang optimal, ya kan. Dan misalnya, ini kalau ngomongin di rumah ya, kan biasa ada yang taruh di pintu tuh, Iya, ya benar. kan. Nah, yang dari taruh pintu sebenarnya sangat rawan untuk perubahan suhu, perubahan suhu. Jadi mending taruh di dalam aja gitu loh. Makanya kan kalau misalnya industri pakai showcase kan, semua di dalam, pintu kebuka nggak ada yang ditaruh di situ kan. Jadi sebaiknya taruh kalau misalnya kulkasnya masih ada raknya, jangan ditaruh di situ, taruh di dalam aja. Oke, Jangan kena sinar matahari langsung, benar. ya kan.
kenapa jangan kena sinar matahari langsung, itu hubungannya sama suhu lagi sebenarnya. Kan kalau sekarang packaging semua emang udah nggak tembus sinar matahari kan. Nah sebenarnya ke suhunya, karena nanti tiba-tiba ada lonjakan suhu kan. Itu tuh yang bikin si bakteri-bakteri itu bahagia gitu kan. Jadi dia kurang optimal gitu kan. Jadi dia berkembang biaknya sangat Cepet. sangat cepet gitu kan. Nah itu untuk yang fresh milk. Nah kalau untuk yang UHT sebenarnya dia di suhu ruang aja nggak masalah. Oke. Karena Suhu ruang tuh kayak 25 24 25. ya Apa mungkin 22 23 bawah 24. 30. di bawah 30, Di bawah 30 lah. ya. Iya di bawah 30 masih aman lah. Dan dia baru masukin ke chiller kalau dibuka aja. Oke. Gitu. Jadi after open baru sebaiknya simpennya di chiller. Oke. Sebenarnya yang penting setelah dibuka. Setelah dibuka ya. Setelah dibuka ya jangan lebih dari berapa? 2 hari 3 hari. 3 lah. hari. Oke. Menarik. Terima kasih untuk tipsnya. Nah sekarang kita ngomongin soal, karena kan Arwah coklat berarti kita harus ngomongin soal coklat nih. Coklat. Jadi kayak kita tahu lah misalnya kayak susu dan coklat tuh udah kayak sahabat Bestie ya. bestie lah istilahnya. Dari dulu kita udah mungkin dari kecil udah dikasih susu dan coklat gitu kan. Tapi kalau dari sisi Greenfield sendiri apa sih yang membuat kolaborasi coklat dan susu itu begitu timeless gitu? Kayak bener-bener tuh gak ada berhentinya gitu. Kan kalau orang bikin produk, mungkin satu produk mungkin belum umur virality-nya atau mungkin populernya mungkin kayak setahun paling lama gitu. Tapi kalau susu dan coklat tuh kayak ya mungkin udah beda generasi itu pasti ada gitu maksudnya. Ada. Ya, jadi mungkin balik lah ya ketika kita masih kecil ya. Rata-rata kan kalau minum susu nih, pasti rasa yang paling diambil pertama tuh coklat. Coklat bener. Ya, data survei ya, itu 63% masyarakat Indonesia, dewasa, anak-anak ya, itu pilih coklat Oke. sebagai prioritas pertama. Preferensi pertama. Kedua, vanilla. Ya, vanilla itu di sekitar 27%. 27% pilih vanilla. Sisanya 10% strawberry. Jadi ya sebesar itu. Sebesar itu ya. Sebesar itu marketnya coklat. 63% preferensinya, dan kalau kita ngomong coklat pasti relate dengan susu. Karena apa? Coklat itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Benar, pasti benar. diolah bareng dengan salah satunya pasti susu. Karena kan kalau lihat di market ya ada coklat batangan deh. Betul. Itu kan ada yang berapa? 30%. Ada persentase kokoa. Ya, kokoanya terus 60%, 80%. Kan itu pasti ada milknya di situ. Ya jadi pasti nggak bisa dipisahkan antara coklat dan susu. Gitu. Oke, menarik. Nah tapi ngomongin soal buat kan 2024 2025 banyak banget produk-produk coklat, bahkan minuman mungkin dessert kayak tiramisu, pour itu kan salah satu yang menggunakan susu dengan coklat gitu kan. Tapi kalau dari 2005 ini ke depan nih kira-kira bakal viral nih susu dan coklat apa sih kira-kira dari mungkin ada survei yang sudah dilakukan atau sebenarnya sudah ada yang dilihat dari sisi technical Greenfield. Oke, jadi paling gampang untuk memprediksi market di Indonesia itu di 2025 akan seperti apa. Paling gampang lihat apa yang terjadi di sekarang Asia Timur. Kalau dulu mungkin mungkin 10 tahun lalu atau ke belakang ya, trennya masih dari Western. Tren apa yang terjadi mungkin di Eropa, di Amerika akan terjadi di sini di Indonesia. Kalau sekarang apa yang terjadi di mungkin Jepang, di Korea, ya kan, Taiwan, Timur Tengah mungkin. Timur Dubai Tengah coklat. ya mulai Iya. Dubai coklat ya. Ya, jadi sekarang kiblatnya ke arah situ tuh. Apa yang terjadi di Taiwan, terjadi di Jepang, segera akan masuk ke Indonesia pasti dalam kurun waktu 1 tahun lah. Jadi mau paling nggak mau gampang- kita harus melihat apa yang terjadi di sekitar kita ya di Asia Betul, gitu ya. betul. Ya tren akan selalu datang pergi, ya kan, konsumen ada yang oh ini viral, kita coba, terus ada yang bertahan lama, mungkin ada yang sebentar hilang, tapi ya yang pasti klasik lah, klasik never dies. Jadi menu-menu yang klasik akan selalu Ada lah jadi ya. pilihan. Nah ngomongin soal tren dan virality kan sebenarnya kalau yang sekarang apalagi dengan berkembangnya sosial media begitu cepat, jadi orang melihat tren tuh bahkan buka TikTok satu slide itu udah langsung tren baru gitu kan. Tapi kalau dari sisi bisnis sendiri bagaimana Greenfield tuh menyikapi tren yang sudah berlangsung dan seberapa cepatkah Greenfield bisa mungkin berevolusi dengan tren-tren yang sedang berlangsung dan mungkin akan berlangsung di masa depan gitu. Iya, sosial media tuh memang luar biasa ya. Ya kayak, makanya kita lihat juga sekarang ada perubahan ya. Kenapa lebih ke Asia Timur? Karena sekarang emang orang Indonesia
tren sosmednya banyak tuh ke arah sana juga gitu loh. Dan ketika ngomongin tren itu mungkin bisa berawal dari musik, akhirnya masuk ke lifestyle gitu kan. Akhirnya muncullah tren-tren kayak tadi si Dubai coklat lah, atau dulu masuk tren cheese tea lah, atau boba-bobaan gitu kan. Dan ya kita sebagai produsen bahan baku ya sebenarnya sangat sangat senang dengan adanya tren yang terjadi gitu kan. Karena kita sebenarnya nih main ingredients, coklat itu main ingredients, milk itu main ingredients ya kan. Jadi mau apapun trennya ya kita pasti akan digunakan gitu loh. Misal, nah kita ngomongin tren nih ya. Tren itu sebenarnya kembali lagi ke tadi Pak Ariel bilang ya, classic never dies gitu. Ketika kita bikin satu inovasi ini ya, sebenarnya itu adalah classic with a twist. Ya kan, kayak misal sekarang yang tren adalah Dubai coklat, ya kan. Itu adalah pistachio dan coklat gitu ya. DNA-nya adalah coklat dan kacang, ya kan. Nah sebenarnya kalau ditarik mundur lagi dulu backnya ke apa? Coklat peanut butter. Bener. Iya kan. Dan akhirnya dengan adanya sosial media itu digodok lagi nih classic with a twist nih digodok terus kan gitu kayak akhirnya yaudah bisa lagi muncul dan kita sebagai bahan baku ya tadi itu coklat dan susu tuh ya Kita akan selalu ngikut. kita akan selalu ikut gitu loh kan kita adaptable banget gitu loh. Tapi kan banyak juga sebenarnya karena mungkin terlalu cepat ya misalnya tren yang berlangsung gitu. Banyak orang yang salah memilih tren gitu untuk menjadikan usaha mereka kayak misalnya Dubai coklat mereka awalnya udah kita bikin Dubai coklatnya nih gini ternyata salah ingredientnya nggak laku gitu. Kalau dari Brand sendiri ada nggak sih kayak tips gimana cara menjikapi sebuah tren yang bisa kita serapin sebagai UMKM atau mungkin para food business owner yang bingung kok cepet banget ya sih tren berubah gitu. Kalau dari sisi Greenfield sendiri gimana? Ya tren pasti selalu datang, naik ya kan siklusnya kan ini tiba-tiba naik abis itu turun hilang. Kan, itu pasti. Nanti datang tren yang baru gitu lagi. Jadi kita sebagai partner ya Greenfield itu ketika bertemu dengan customer kita juga selalu mengupdate apa sih yang sedang viral, sedang trending di dunia mungkin F&B. Kita berikan insight-insight ke mereka. Bahkan kalau mereka ingin untuk berkolaborasi atau ingin untuk explore, coba dong kita bikinin menu kayak gitu, kita bisa support juga untuk trial menu semacam itu sih. Berarti kita sebagai customer bisa kayak request aplikasi ya. Gimana sih cara bikin ini bisa jadi bagus gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir sebenarnya sih karena waktunya udah mau ini. Kedepannya Greenfield mau ada gebrakan apa? Even di tahun ini atau tahun depan gitu kayak misalnya ada produk baru atau mungkin ada harapan yang pengen dicapai loh Greenfield. Apalagi kan sebenarnya ekspansinya sudah nggak di Indonesia lagi, di Roll juga ada ya produknya. Ya, betul. Kira-kira apa? Betul. Mungkin judul yang tadi yang pertanyaan pertama. Nanti saya jawabin. Tadi yang tentang ekspansi ya, produk ya. Kebetulan Greenfield ini baru aja launching produk baru. Oh iya. Iya kan. Kita akhir Desember kemarin ya. Akhir Desember kita baru mulai soft launch gitu kan. Ini produk yang beneran kita lihat sekarang kan sebenarnya tren minuman dingin itu tuh rame banget ya, ya kan. Dan kita pun sebagai satu produsen kita lihat ini adalah tren yang emang beneran layak untuk di tap in gitu kan ya. Nah akhirnya kita bikin ada satu namanya produk UHT Cold Blend. Oh Cold Blend. Ya kan. Kenapa UHT? Karena UHT adalah penyimpanannya nggak repot. Ya kan dia di suhu ruang bisa. Kenapa cold blend? Ya itu tadi. Ini khusus untuk minuman dingin. Jadi ketika dia dicampur es, dia tuh punya tekstur tuh lebih thick, lebih creamy gitu kan. Dan ketika sampai esnya mencair pun, kalau kita bandingin sama susu biasa, itu tekstur masih lebih bagus. Jadi para pengusaha, para business owner itu tuh bisa cost down di creamer. Iya kan. Dan juga bisa cost down di flavor. Ya kan, karena kita udah bikin ini optimal, jadi kita bisa minuman dingin, tekstur lebih bagus, manisnya juga lebih sedikit kan. Berarti kalau minuman dingin itu kan esnya mencair tuh. Benar. Jadi masih konsistensinya masih dapat. Masih dapat konsistensinya, ya. Ini berarti sudah ada di market. Ini produk khusus B2B. Oh B2B. B2B. Berarti untuk para pengusaha B2B bisa coba gitu ya. Jadi apa harapannya untuk kedepannya Greenfields? Nah ini kebetulan karena kita bahas coklat, jadi
saya pengen bahas coklat juga ke depannya seperti apa gitu ya. Mungkin sebagai informasi ya, Indonesia itu salah satu negara penghasil coklat 10 besar di dunia ya. Dia peringkat nomor 7 ya kan. Tapi mungkin kita semua kalau ngomong coklat, negara mana sih yang terkenal dengan coklatnya? Mungkin kalau kita ngomong Banyak coklat sih Afrika sih. Afrika mungkin kokoanya paling banyak di mungkin Brasil. Yang saya penghasil tahu ya. Tapi penghasil. kalau kita ngomong Produksi hasil coklat hasil coklat pasti Belgia. Belgia. Iya, Orang Swiss. menyangkapnya Belgia gitu. Belgia, Swiss. Lucu. mereka nggak punya kebun coklat. Benar-benar. Tapi mereka terkenal akan produk coklatnya. coklatnya. Ya kan? Sedangkan ya dari Afrika penghasil terbesar salah satunya Indonesia itu salah satu-satunya di Asia ya yang bisa menghasilkan coklat gitu kan. Tapi ketika ngomong hasil akhir coklat justru negara-negara yang nggak punya coklat gitu. Benar-benar. Ya, jadi harapan saya ke depannya ya Indonesia bisa winning. Gak hanya regional di Asia karena ya Asia cuman Indonesia yang menghasilkan, harusnya Indonesia menang di Menang di sana regional ya. Asia bahkan bisa go di internasional ya. Oke. Dan balik lagi kalau tadi ketika coklat dan milk itu adalah main ingredient, ketika coklat naik milk juga pasti ikut. Harus ikut. Karena kembali ke klasik ya. Yes, classic tadi, never dies. Classic Ya. never dies. Ya. Ada lagi yang tambahin? Oke, cukup. Oke cukup ya. Terima kasih Mas Jo, Mas Ariel sudah datang ke Our Quick Coklat. Semoga hari ini obrolannya bisa bermanfaat lah ya buat para food business owner dan juga masyarakat luas. Sekian obrolan menarik saya dengan kawan-kawan dari Greenfeed. Semoga bermanfaat banget buat para food business owner dan juga para UMKM yang tengah bergelut dengan apa sih susu terbaik buat produk kalian. I'll see you in the next episode.